Hola amigos, apa kabar semuanya? Sudah lama gua tidak menjumpai kalian. Ya kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Nggak nyampe. Kurang lebih 3 bulan belakangan ini karena gua memang lagi sibuk untuk ngurusin kerjaan yang lain. Tapi sekarang gua baik lagi. Dan kali ini di video kali ini kita akan membahas tentang Issei Sagawa. Adalah seorang kanibal yang sudah membunuh korbannya, dimutilasi, lalu balik-balik jadi terkenal. Mau tahu ceritanya seperti apa? Masih bersama gua Coco Mion di Sang Kagak Normal. Issei Sagawa lahir pada tanggal 26 April 1949 di Kobe. Ingat, di Kobe, bukan Chibe ya. Lahir dari keluarga yang penuh kasih sayang, yang memang harmonis, dan juga lahir dari keluarga kaya sih sebenarnya. Jadi tanpa kekurangan. Biasanya kan kalau serial killer gitu kan sebenarnya kan lahir dari serba kekurangan, dapat kekerasan dari orang tuanya atau dari orang-orang terdekat. Tapi ini enggak. Dia lahir dari keluarga yang memang kaya. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang perempuan. Pasti sih ya kalau begitu ya. Sagawa lahir prematur dan katanya saat itu adalah badannya cukup kecil gitu. Kayaknya cuma segenggam tangan ayahnya gitu. Anjing, itu kayak terong apa bagaimana urusannya nih? Nah, kesehatan Sagawa yang rapuh dan juga tubuhnya yang kecil itu membuat dia jadi minder. Nah, tahu minder kan tuh kayak jalan minder gitu ke belakang. Itu mundur. Pamannya dulu sering ngajak dia main. Mereka kayak pamannya berlaga seperti di Monster. Sagawa sama kakaknya tuh kayak ditaruh di masakan, di penggorengan, terus kayak dimasak itu terus kayak dimakan. Itu masa kecilnya. Mungkin terbentuk ya dari situ. Seks di keluarga Sagawa juga, kata-kata seks gitu itu juga sangat tabu. Di Jepang juga saat itu masih tabu soal perihal seks itu. Jadi saat itu si Sagawa pernah ngaceng, oke? Ereksi ya. Tapi dia nggak tahu. Tapi dia nggak tahu itu apa gitu loh. Dia nggak berani juga nanya sama bapaknya. Jadi dia ngerasa ini kok gue kayak ada kelainan. Kok bisa ada tubuh gue yang naik turun seperti ini. Edahnya lagi, dia nyuruh anjing peliharaannya buat ngejilat si otongnya tersebut. Berarti dari kecil udah agak-agak sih menurut gua sih. Nah, waktu dia sekolah di Kamakura, dia pertama kali ngalamin gitu ya. Dia pertama kali ngalamin rasa kanibalisme itu tuh pada saat dia ngelihat temennya, anak laki-laki sepantaran tuh ya. Dia ngelihat pahanya mulus putih bening. Nah, rasanya saat itu dia tuh ingin mencicipi. Nah, lu bisa bayangin nggak kalau lu ketemunya pahanya, paha ayam goreng gitu ya kan, paha pentung atau paha atas, wajar sih lu pengen cicipin. Tapi lu ketemu, lu ngelihat paha orang lain gitu, terus lu rasanya mau mencicipi gitu. Nah, hal ini nggak pernah dia mungkin diungkapin sama keluarganya. Dia diem, dia simpan sendiri. Singkat cerita, Sagawa kuliah di Universitas Wako, yang Wako gitu. Dan menyelesaikan gelar masternya untuk sastra Inggris di Universitas Kwansei. Berarti dia S2 loh. Bukan orang bodoh berarti ini kan. Nah, di usianya yang seperti itu dia mulai menyukai nih wanita bule nih. Kenapa? Karena dia ngelihat wanita bule itu kayaknya tinggi, terus cantik gitu, semampai gitu. Nah, sedangkan dia ngelihat diri dia adalah kok kecil, kok pendek, kok lemah gitu. Apa mungkin dia berpikir untuk mulai gua memperbaiki keturunan dengan cara itu ya. Nah, beranjak dia udah mulai dewasa itu, artis favorit dia adalah si Grace Kelly. Grace Kelly itu memang saat zamannya itu memang terkenal, memang bening lah, memang aduhai, aduh manisnya. Pada saat usia dia 24 tahun, dia ngikutin salah satu perempuan yang berasal dari Jerman gitu, masuk ke apartemennya. Entah bagaimana ceritanya, dia pokoknya bisa mengendap masuk ke dalam dan dia tungguin gitu. Dan memang perempuan bule ini, dia udah lihat pahanya memang mulus. Nah, dia ngelihat ini sebagai satu momen untuk mencicipi pahanya. Ingat, mencicipi paha manusia. Coba lu pikir pakai otak lu. Nah, dia udah keker, dia ke dapur, dia ambil pisau. Nah, niat dia tuh dia mau kayak cuman pas saat lagi tidur gitu, dia kayak colek dikit gitu, seret gitu, colek gitu, terus dia makan gitu, dia mau cicipin. Ya kali sebodoh-bodohnya orang gitu, diseset begitu terus kagak bangun.
Nah sebelum itu terjadi pun si perempuan bule ini tersadar, akhirnya teriak, akhirnya teriak, dia kayak ngehajar si Issei Sagawa ini. Ya sedangkan kan perbedaan tingginya pasti udah beda ya, perempuan bule pasti tinggi-tinggi ya. Issei Sagawa kalah kekuatan. Nah datanglah warga dan juga polisi datang, ditangkaplah si Issei Sagawa ini. Issei Sagawa ini ditangkap itu karena tuduhan pemerkosaan. Nah sedangkan niat aslinya dia untuk nyicipin, dia nggak kasih tahu ke publik, dia nggak kasih tahu ke semua termasuk keluarganya. Nah setelah itu datanglah bapaknya, dia nyogok, dia kasihlah si perempuan bule itu untuk berdamai, jadi nggak buat laporan, dan pihak kepolisian juga dikasih, jadi akhirnya anaknya bebas. Pada tahun 1977, sekitar usia dia 27 tahun, Sagawa pindah ke Perancis untuk ngejar gelar PhD-nya. Nah dia ngambil sastra nih di Universitas Sorbonne lah seperti itu di Perancis, dan dia mengakuin bahwa memang setiap malam dia itu bawa pulang pelacur ke apartemennya dia. Nah dari situ tuh dia sebenarnya udah mau coba untuk mencicipi pelacur-pelacur tersebut, dalam artian mencicipi dagingnya ya, bukan sokemnya ya. Nah dia mau mulai mencicipin gitu. Dia mau nggak mau kan, sekarang triknya harus dirubah, nggak bisa cuma diseset doang, mungkin harus dibunuh. Tapi selama 4-5 tahun dia mau mencoba, dia tuh nggak pernah berhasil untuk narik pelatuk pistolnya gitu. Dia nggak bisa buat nembak. Karena kenapa? Mungkin dia bilang tuh tangannya kaku gitu, kayak mau nembak terus aduh kayak nggak jadi gitu. Nah akhirnya pada tanggal 11 Juni 1981, Sagawa itu yang berusia 32 tahun itu mengundang temannya, namanya Rene Hartevelt. Nah ini adalah teman baiknya di universitas tersebut. Jadi memang dia teman baik, dia jalin hubungan baik biar si Rene-nya ini ada trust, ada rasa percaya sama si Issei Sagawa. Nah satu hari si Issei Sagawa ini mengundang si Rene itu untuk bantuin gue dong. Dia pengen bikin puisi begitu, minta bantu terjemahin. Ya karena si Rene sudah ngerasa, oh gue sama Sagawa ini juga, Sagawa mungkin orangnya lutu, ketil-ketil, imut gitu, baik gitu, makanya dia datang nyamper ke sana. Nah mulailah percakapan mereka gitu kan, si Rene ngebantu si Issei Sagawa gitu. Nah di sela-sela si Rene lagi ngebacain untuk lagi translate, Issei Sagawa jalan ngebelakangin si Rene, dibukalah lemari, dia ambillah pistol rifle begitu, dia arahin, dan saat itu juga dia berani untuk menarik pelatuknya, jedor ke leher belakangnya si Rene. Abis nembak pun si Issei Sagawa pun pingsan. Setelah terbangun dia baru melihat, oh sudah berceceran darah, kondisi Rene pun pasti sudah meninggal. Saat itu dia masih berpikir, apa gue telepon polisi ya? Tapi kayaknya sisi lain dia ada yang berbicara, goblok, lu udah selama ini nunggu, sekarang udah waktunya, ya lu pergunain baik-baik lah. Nah dari situlah dia langsung udah, oh ya udah, ini memang saatnya gue memang memenuhi dahaga gue selama puluhan tahun, akhirnya gue bisa mencicipi. Ya, dia langsung cabut dari apartemennya dulu, dia beli pisau daging buat motong, dia juga beli koper, dia bawa balik. Setelah dia melihat tubuh Rene itu, yang dilakukan pertama apa? Memperkosanya. Otaknya di mana? Abis memperkosanya, barulah dia mulai nih. Dia mulai potong bagian per bagian, mana dulu yang kira-kira empuk buat dipotong gitu, sampai payudara, pokoknya paha. Aduh, pokoknya bagian-bagian yang mungkin keras dia lewatin dulu, dia potong bagian-bagian yang empuk-empuk gitu. Lalu dia makan. Dan hal ini dia lakukan selama 2 hari. Berarti kan memang kan kanibalismenya dia kan memang terbukti kan, bukan sekedar mau melakukan pembunuhan gitu. Dia simpen kayak dipaket-paketin gitu, dia masukin ke kulkas, ke pendingin gitu, biar besok dia bisa santap lagi. Nah lewat udah 2 hari itu, potongan-potongan tubuh ini mulai dimasukin ke tas yang udah dia beli. Nah berangkatlah dia ke danau Bois de Boulogne, ya kurang lebih seperti itu lafalnya. Tapi saat itu musimnya lagi musim panas. Nah
Orang-orang kalau di musim panas memang sampai jam 7 malam atau jam 8 malam di Prancis mereka masih keluar gitu kayak buat nyantai. Nah, di satu titik dia cari tempat yang tidak banyak orang. Dia lempar lah tuh kopernya ke danau tersebut. Kebetulan juga ada bapak-bapak sama anak. Terus ngelihat, ih kok ada koper gitu kan, kayak lagi setengah-setengah ngambang gitu. Dia ngelihat di situ ada Issei Sagawa tuh. Dia ngelihat, boy, ini koper lu bukan? Bukan katanya. Oh, ya udah diambil. Dibuka lah tuh koper. Dia lihat dalamnya isi potongan tubuh. Dia langsung teriak, geger lah itu satu taman di danau tersebut. 4 hari kemudian setelah kejadian itu, polisi kan akhirnya kan mulailah menyelidik lah. Ketangkap lah nih si Sagawa. Ditangkap di apartemennya, terus langsung dibawa ke kantor polisi. Di situ ada 3 psikiater yang meriksa dia. Lalu si Issei Sagawa ini dinyatakan kena penyakit mental disorder gitu, sakit jiwa lah. Nah, dan dia akhirnya masuk di penjara. Di penjara itu bukan soal ditahan seperti apa, tunggu kayak masa percobaan gitu selama 2 tahun gitu, biar dapat hukumannya pasti apa. Tapi hukumannya nggak kunjung diketok sama hakim gitu, kayak cuman masih diselidikin seperti itu. Ternyata itu juga ada sangkut paut dari bokapnya si Sagawa lagi. Biar apa? Biar bokapnya juga pasti mau jaga lah nama keluarganya biar tidak hancur. Makanya dia melakukan lah si duit sakti itu untuk diberikan kepada petugas-petugas Prancis. Sampai akhirnya 2 tahun tidak terbukti, dibalikinlah ke Jepang. Kondisi kalau seperti itu kan dibalikin ke Jepang, harusnya Jepang juga udah tahu kan bahwa ini orang sudah melakukan kejahatan, mutilasi, perkosa lah segala macam. Masuk di Jepang ke rumah sakit jiwa, tapi dari rumah sakit jiwa menyatakan bahwa Sagawa ini tidak sakit jiwa. Kalau yang nggak ada yang sakit siapa? Seperti itu. Nggak, dibilang nggak sakit jiwa, akhirnya dibebasin. Rasa-rasanya pasti bokapnya ambil aja lagi. Lagi-lagi si duit sakti ini beraksi sehingga si Sagawa lolos berkeliaran di jalanan santai-santai. Jadi kurang lebih di tahun 90-an, ini hal gilanya lagi dibanding hal yang tadi. Ada perusahaan media gitu hubungin si Kagawa, ditanya, lu mau nggak bikin novel, lu mau nggak bikin cerita gitu tentang kejadian lu di masa lalu. Dan akhirnya Sagawa menjadi novelis. Lu bisa bayangin kan, dia hampir bikin 20 buku. Yang dia bikin bukunya itu juga buku tentang bagaimana cara dia melakukan mutilasi dari si Rene-nya itu, dimutilasi, potongan-potongannya dimasukin ke buku itu, dan bukunya laris keras. Siapa yang sakit kalau di sini? Siapa yang sakit? Sampai ada fansnya dia datang ke dia untuk minta tanda tangin dong bukunya dong. Ini kan hasil karya lu kan, tanda tanganin itu di bagian itu gitu. Sagawa menyadari bahwa gue kemarin tuh melakukan perbuatan ini sih gila, bodoh gitu, tapi lu bisa menyukai gue terus minta tanda tangan di buku yang udah gue publish itu, dan lu merasa seneng gitu. Lu apa nggak sama gilanya, nggak sama bodohnya sama gue? Saat udah mulai pamornya pun naik, ada produser TV pun memanggil dia. Untuk apa? Untuk bikin acara cooking show, bikin acara mukbang begitu. Makannya daging mentah penuh dengan darah. Aduh, wah, sakit pala gue liatnya begitu. Ini orang udah ngaco, dibikin jadi terkenal, jadi selebritas gitu. Pada saat dia datang, orang masih bisa bilang gitu, wow, ini orangnya, inilah legenda hidupnya, legenda bapak moyang lo. Orang habis mutilasi makan begitu, legenda. Nah, yang termasuk yang juga edan, yang edannya lagi, sampai ditawarin main film bokep alias film porno. Dia mau ngikutin jejak si kakek Sugiono, bukan Christian Sugiono, ya. Jadi alur cerita film bokepnya ini adalah ada seorang cewek yang
terdampar gitu sama dia, terperangkap gitu, terus dia akhirnya melakukan kegiatan seks, kan kurang lebih seperti itu. Tapi ceweknya di awal itu nggak dikasih tahu bahwa ini si Sagawa ini pernah melakukan hal-hal seperti itu. Setelah filmnya sudah beres, dia baru cerita. Syok lah nih cewek, Madekipe katanya, gue dikasih sama kanibal begini. Intinya dia jadi selebritas, dia jadi banyak duit, dia jadi komentator, dia jadi novelis, dia jadi sering di acara TV gitu loh. Dan ingat ya, pada saat waktu itu bukunya juga sempat booming, keluarga Rene itu yang di Belanda itu mengecam loh. Dia bilang, lu di mana nilai manusiawinya? Orang yang jelas-jelas sudah melakukan tindakan separah itu, lu bisa jadikan selebritas di negara lu sendiri. Nah, akhirnya di ujung cerita adalah baru setelah mulai tahun 2000 ke atas. Nah, mulai nih akhirnya nih, koneksi Kagawa ini baru mulai dibatasi sama pemerintah. Perusahaan kalau mau terima karyawan gitu yang berurusan dengan Sagawa ini udah nggak mungkin bisa diterima. Dia udah mulai diasingin. Buku-bukunya yang kemarin udah mulai rame itu semua sudah mulai dikat-katin, sudah mulai ditarik dari peredarannya. Iyalah, buku-bukunya akan terlalu kacau sih menurut gue sih. Nah, akhirnya dari situ pun mungkin dia semakin menyendiri gitu ya. Terus orang tuanya pun meninggal, dia juga nggak boleh datang ke pemakaman orang tuanya. Sampai akhirnya ujungnya dia hidup sendiri. Dia terkena serangan jantung 2 kali. Bahkan terakhir dia juga di kursi roda. Kayaknya juga badan juga komplikasi. Yang gua denger juga itu dia udah impoten gitu. Jadi hidupnya sudah menyedihkan. Dan poin yang gua maksud adalah pertama dia mengalami kelainan seksual. Ya mungkin saat itu orang tuanya nggak tahu ya, karena dia nggak terbuka. Tapi kan setelah ada yang beberapa kejadian, bapaknya itu ikut campur tangan loh untuk memberi suap sehingga dia bisa lolos. Nah, dari situ kan sebenarnya kan dia masih dia jadi semakin merasa gue kebal hukum. Gue punya pandangan berbeda tentang seksual gitu. Bahkan saat gue mau dibilang memperkosa aja, gue masih dilindungi sama bapak gue dan dilindungi hukum. Dan itu monster dalam tubuh dia itu semakin kejam. Dan setelah dia melakukan petualangannya itu, di backing sama bapaknya terus, dia balik ke Jepang. Dan bahkan pihak pemerintah Jepang pun tidak melakukan tindakan preventif ya. Nggak dikasih penyuluhan, nggak diobatin, malah jadi ikan seleb. Itu kan berarti kan membuat dia semakin liar, semakin kacau gitu. Dan bahkan di setelah kejadian itu dia juga masih bisa bilang bahwa gue sebenarnya masih mau sih nyicipin seperti itu. Itu kan hal yang menurut gue udah gokil. Jadi maksudnya faktor keluarga di sini, karena menurut bapaknya rasa kasih sayangnya itu, gue harus backup anak gue, jadinya jadi bumerang kan buat ke Sagawa ini dan buat ke keluarganya. Oke, inilah akhir cerita dari Sagawa, Issei Sagawa. Dan apa pendapat kalian? Kalian boleh komen sesukanya di bawah kalian. Dan kalian juga boleh memberikan masukan mana kira-kira cerita untuk next videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gua Cocomion. Adios amigos.